Saya record dulu. Sudah muncul rekotannya belum? Ada tulisan rek nggak? Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Jadi Udah, Bu. nanti bisa dilihat kembali recordnya. Perhatiin yang saya jelasin dulu, materinya banyak. Jadi minggu depan kita akan UTS. UTS mau nggak mau materi kembali dari awal. Saya exclude yang metode grafik nggak masuk lagi. Yang jelas simplex, maksimum, minimum itu pasti masuk. Sama materi hari ini. Ya. Daftar hadir yang belum isi silakan diisi biar nggak kelupaan. Saya share screen dulu. Oke. PPT buat hari ini udah saya upload. Ada yang sudah mencoba untuk mendownloadnya? Oke. Keluarnya screen-nya. Kita akan belajar tentang analisis dualitas, sensitivitas, sama post optimal. Ini materi terakhir. Nanti Bu Fitri udah masuk ke transportasi. Oke. Jadi ini ada sedikit pengantar. Kita dari kemarin belajar kasus maksimum minimum itu tujuannya untuk mencari solusi optimal. Jadi, biasanya setelah solusi optimal dari masalah prolin itu ditemukan, peneliti cenderung untuk berhenti menganalisis model yang telah dibuat. Jadi kalau biasa ada soal kasus nyata, dimodelkan, di-running atau dikerjain manual, dapat nih solusi. Tapi kita biasanya berhenti, nggak kerjain apa-apa lagi, nggak kita analisis. Padahal sesungguhnya menganalisis lebih jauh atas solusi optimal itu akan mendapatkan informasi lain yang berguna. Kemudian, analisis yang dilakukan terhadap solusi optimal tadi untuk mendapatkan informasi tambahan yang berguna itu dikenal dengan namanya analisis post optimal. Jadi analisis, ada yang bilang analisis post optimal, ada yang bilang analisis pasca optimal. Dia bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dualitas, yang kedua sensitivitas. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, analisis dualitas dilakukan dengan merumuskan dan menginterpretasikan bentuk dual dari model. Bentuk dual itu apa? Bentuk dual adalah suatu bentuk alternatif dari model program linier yang telah dibuat dan berisi informasi mengenai nilai-nilai sumber yang biasanya membentuk sebagai batasan model. Jadi nanti kita bentuknya dari kendala atau batasan. Kemudian analisis sensitivitas dilakukan untuk menganalisis dampak yang terjadi pada solusi optimal terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada koefisien batasan model maupun koefisien fungsi tujuan. Jadi, analisis sensitivitas akan dilakukan terhadap kendala dan juga terhadap fungsi tujuan. Analisis dualitas, kalau model program linier sebenarnya ada dua model. Yang pertama model primal, yang kedua model dual. Model primal ini yang kita pelajari dari pertemuan 1 kemarin sampai pertemuan ke-6. Itu model primal. Artinya bentuk asli dari model program linier. Kalau ada bentuk asli berarti ada bentuk alternatif atau bentuk palsunya yang disebut dengan model dual. Jadi model dual adalah bentuk alternatif yang dikembangkan dari model primal. Kegunaannya apa bagi decision maker atau pengambil keputusan? Jadi model primal itu akan menghasilkan solusi dalam bentuk jumlah laba. Kita dari kemarin mencari keuntungan kalau kasusnya maksimum. Keuntungan dari memproduksi barang. Kalau enggak minimum itu apa? Biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Hari ini kita akan belajar metode model dual. Model dual, dia akan menghasilkan informasi mengenai harga dari sumber-sumber yang mencapai terjadinya laba atau keuntungan tersebut. Solusi pada model dual, dia memberikan informasi tentang sumber yang digunakan untuk menentukan apakah kita perlu menambah sumber daya, kemudian berapa biaya yang harus dikeluarkan. Jadi contohnya gini, kalau bikin kamu perusahaan roti, produksi roti Srikaya sama roti coklat nih misalnya. Bahan bakunya kan ada Srikaya, ada coklat batangan. Selama ini dari kemarin-kemarin kita cuma mempelajari berapa jumlah roti Srikaya dan berapa jumlah roti coklat yang harus diproduksi supaya keuntungannya maksimum. Hari ini kita akan belajar
berapa sih serikaya yang harus kita beli, berapa bahan baku coklat, berapa terigu yang harus kita sediakan supaya produksi kita tetap optimal. Gitu. Hubungannya apa antara primal dan dual? Jadi kita punya, kalau kemarin bicara variabel tuh X1, X2, sampai Xn. Hari ini variabel dual, Y1, Y2, Y3. Dia berhubungan dengan batasan atau kendala model primal. Di mana untuk setiap batasan dalam primal terdapat satu variabel dual. Jadi kalau kasus model primal kita punya 3 batasan atau 3 kendala, maka dual kita akan mempunyai 3 variabel keputusan. Nilai kuantitas pada sisi kanan atau nilai sisi kanan kendala. Kalau bentuknya pertidaksamaan pada model primal, dia akan merupakan koefisien fungsi tujuan dual. Nanti kita akan coba dalam bentuk angka atau contoh lebih paham. Kemudian, koefisien batasan model primal, koefisien kendala, dia akan menjadi koefisien variabel keputusan dual. Koefisien fungsi tujuan primal itu merupakan nilai kuantitas pada sisi kanan, pertidaksamaan pada model dual. Pada bentuk standar, kalau model maksimum, kita punya batasan kecil sama dengan. Kalau model minimasi, dual, berarti dia punya batasan lebih besar sama dengan. Ini kita akan contoh. Dari yang bahasa tadi, inilah contohnya. Jadi kita punya fungsi tujuan nih, contohnya. Ini primal yang kita udah pelajari dari kemarin sampai pertemuan ke-6. Maksimumkan Z sama dengan 160X1 tambah 200X2. Ini ada kendalanya 3. Dari model primal ini, bagaimana cara mengubahnya ke model dual? Ini cara mengubah ke model dual. Jadi, pertama, kalau kasusnya maksimum di primal, berarti di dual kasusnya menjadi minimum. Oke, kalau maksimumkan Z, model dualnya boleh minimum Z. Nggak apa-apa. Variabelnya tadi, ceritanya tadi katanya model dual itu variabelnya Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Kamu lihat di sini, kendala kita ada berapa kendala? Kendala 1, kendala 2, sama kendala 3. Ini ya, kendala 1, kendala 2, kendala 3. Ada 3 kendala, berarti Y kita ada 3. Paham? Jadi saya sambil nulis ini. Nah, jika 3 kendala, berarti variabel keputusan di dual ada 3. Ya. Jika 3 kendala, berarti variabel keputusan di dual ada 3. Y1, Y2, sama Y3. Gitu. Kalau 4 kendala, berarti Y1, Y2, Y3, Y4. Langkah pertama lagi tadi, lihat kasusnya. Kalau kasusnya maksimum, berarti di dual nanti akan menjadi minimum. Terus, kalau tadi di primal itu 160X1 tambah 200X2, maka di dual, kamu lihat sisi kanan kendala. Ada 40, yang merah saya buat, 216, 240. Dia akan menjadi koefisien fungsi tujuan di dual. Oke, tahap pertamanya. Pahamkah cara membentuk fungsi tujuan di model dual? Terus, kalau sudah selesai fungsi tujuan, kita ke kendala. Kalau di sebelah kiri, di model primal, itu kan 2X1 tambah 4X2. Gimana sih? Nah, kalau 3 kendala, berarti variabel keputusannya di dual ada 3. Sekarang ini, warna apa ya? Kuning. Nih, adakah kuning saya di sini? 2, 18, 24. Dia akan menjadi 2, 18, 24 seperti ini. Paham? Jadi 2Y1 plus 18Y2 plus 24Y3. Tandanya, lihat. Kendala 1 tandanya kecil sama dengan. Kendala 2 kecil sama dengan. Kendala 3 kecil sama dengan. Jadi, kalau kendala 1 tandanya kecil sama dengan, dia akan berubah menjadi lebih besar sama dengan. Koefisien yang pertama tadi 160 kan? Jadi 160. Nilai sisi kanan di kendala pada primal
akan menjadi koefisien fungsi tujuan di dual. Koefisien tujuan di primal akan menjadi sisi kanan di dual. Bolak-balik kayak gitu. Terus 4, 18, 12 akan menjadi kendala kedua di primal. 4, 18, 12. Tandanya kecil berubah jadi besar sama dengan berapa? Koefisiennya 200, berarti dia akan menjadi 200. Kendala non-negatif, kalau di primal kan keputusannya X1 sama X2 nih. Kalau di dual kita punya 3, Y1, Y2, Y3. Pahamkah? Saya ulang lagi ya. Saya share screen, saya ulang lagi. Oke. Oke. Kita punya model primal. Ini yang tadi. Saya ulang. Max Z sama dengan 160X1 ditambah 200X2. Subjek to atau dengan kendala 2X1 tambah 4X2 kecil sama dengan 40. 18X1 tambah 18X2 kecil 216. 24X1 tambah 12X2 kecil sama dengan 240. X1 dan X2 besar sama dengan 0. Ini model primal. Sekarang akan saya ubah menjadi yang namanya model dual. Oke. Langkah pertama apa yang dilakukan? Lihat kasusnya, max atau min. Kasus itu max sebelah kiri, berarti kita mengubahnya menjadi min Z sama dengan. Terus apa lagi? Lihat kendalanya. Kendalanya ada berapa? 1, 2, 3. Ya kan? Ada 3 kendala. Gimana Bu ngitung kendalanya ini? 1, 2, 3. Kalau kendalanya 3, berarti Y-nya akan ada 3. Jadi kan nggak mungkin tuh Y1, Y2, Y3. Biar nggak salah, jadi kamu tulis di sini. Di bawahnya tulis dulu. Nah, Y1, Y2, Y3 besar sama dengan 0. Biar kita tahu bahwa kita punya 3 variabel. Koefisiennya apa? Lihat, di sisi kanan, saya punya 40, 216, 240. Masing-masing itu akan menjadi koefisien bagi Y1, Y2, sama Y3. Jadi, min Z sama dengan 40Y1 tambah 216Y2 tambah 240Y3. Subjek to dengan kendala. Sekarang lihat. Variabel yang di sebelah kiri di primal, kita punya 2 variabel, X1 sama X2. Berarti kendala di dual juga ada 2 baris. Nyusunnya, lihat dari atas ke bawah, lihat yang kolom. 2, 18, 24. Itu kan kolom pertama tuh. Dia akan menjadi baris pertama di dual. Jadi 2Y1 tambah 18Y2 tambah 24Y3. Tanda yang tadi di tidak samaan kendala itu kecil sama dengan. Jadi kita buatnya kebalikannya. Besar sama dengan berapa nilai sisi kanannya? 160. Bagaimana kendala kedua? Ambil kolom kedua. Yang warna biru ini saya ambil. 4, 18, 12. Tulis kembali 4Y1 tambah 18Y2 tambah 12Y3. Tandanya bukan kecil lagi, tapi besar sama dengan berapa? Lihat di fungsi tujuan. Warna biru ini saya buat 200. Udah, beres. Itulah model dual. Oke? Mau dicatat dulu? Kalau enggak saya mau balik ke PPT.
Sudah catatkah? Udah ya? Udah, Bu. Oke, saya stop share. Udah, Bu. Kita balik ke PPT lagi. Nggak apa-apa. Yang masih hujan nggak on kamera ya udah nggak apa-apa. Nah, yang saya tadi ngomong, yang dari kendala jadi fungsi tujuan, inilah kalimatnya yang ada di slide nomor 6 ini. Penjelasan saya dari tadi. Ini contoh 1 udah kita bahas, sekarang kita bahas ke contoh 2. Contoh 1 udah, ini contoh 2. Contoh yang kedua, sekarang kebalikan nih, model primalnya minimum. Tadi maksimum kan? Sekarang model primalnya minimum Z sama dengan 6X1 tambah 3X2. Kendalanya 2X1 tambah 4X2 besar sama dengan 16. 4X1 tambah 3X2 besar sama dengan 24. X1 dengan X2 besar sama dengan 0. Ini primalnya minimum. Bagaimana mengubah dualnya? Langkah pertama sama fungsi tujuan. Lihat dulu kasusnya. Kasusnya yang di primal itu minimum. Nah, minimum. Artinya, di dual kita harus mengubahnya menjadi maksimum. Paham ya? Lihat lagi langkah kedua. Di primal, kita punya berapa kendala? 1 sama 2 kendala. Kalau kita punya 2 kendala, berarti nanti di sini dibuat. Y1, Y2 besar sama dengan 0. Terus, berapa koefisien Y1 dan Y2? Lihat sisi kanan. 16 sama 24. Artinya 16 untuk Y1, 24 untuk Y2. Sudah dapat fungsi tujuan, cari kendala. Dari kolom kendalanya. Kolom pertama warna kuning ini, 24. Jadi kita buat 2Y1, 4Y2. Tandanya yang di primal itu besar sama dengan. Kita ubah jadi kecil sama dengan. Berapa koefisiennya? Lihat di sini. Saya buat kuning juga nih, 6. 6. Terus kendala kedua. Lihat yang biru, kolomnya 43. Berarti 4Y1, 3Y2. Tandanya besar tadi, jadi kecil sama dengan. Berapa sisi kanannya? Lihat di koefisien ini, 3. Oke? Pahamkah? Cara ngubah primal menjadi dual? Saya udah kasih 2 contoh, dari max ke min, sekarang min ke max. Sekarang kita coba yang ini. Ada contoh 3 tuh. Kalau tadi enak, kendalanya besar-besar semua, kecil-kecil semua. Sekarang kendalanya kombinasi tuh tandanya. Ada kecil, ada sama dengan, ada lebih besar sama dengan. Bagaimana model dualnya? Kasusnya pertama kali dulu tuh. Kasusnya maksimum, artinya nanti dualnya akan menjadi minimum. Terus, fungsi batasannya, kendalanya, ada berapa itu kendala di sana? Yang non-negatifnya nggak usah dihitung, jadi kendalanya ada 3. Kalau kendalanya ada 3, berarti nanti Y-nya ada berapa? Kendalanya 1, 2, 3. 3. Kalau kasusnya max, dia akan menjadi min. Kalau kayak gini, mana nih? Ada kecil sama dengan ada besar. Kalau tadi kan kalau kecil, kita akan ubah jadi besar. Besar, kita akan ubah menjadi kecil. Max, kita ubah jadi min. Min, kita ubah jadi max. Sekarang itu kombinasi. Oh, ganti aja yang kecil jadi besar, besar jadi kecil, tapi yang sama dengan gimana? Oke. Lihat screen selanjutnya. Nih. Untuk mentransformasikan model primal ke bentuk dual,
Jadi model primal harus dalam bentuk standar. Kalian udah belajar cara membuat model standar. Sehingga bila model primalnya belum dalam bentuk standar, dia harus dirubah dulu menjadi bentuk standar. Kalau kasusnya maksimasi, bentuk standarnya kendalanya kecil sama dengan. Kalau masalahnya minimum, maka kendalanya tandanya lebih besar sama dengan. Inilah bentuk standarnya. Maksimum itu harusnya kecil, minimum harusnya besar. Kenapa nggak boleh terbalik? Itu pertanyaan di sidang sarjana, selalu ditanya. Kalau kamu ngambil nanti tugas akhirnya topiknya bidang optimasi yang ada bau-bau program linear, integer programming. Terkadang pembahas atau penguji sidang sarjana suka bertanya, kenapa maksimum itu bentuk standarnya harus selalu kecil sama dengan? Karena kalau dia kecil, kalau dia besar, jika dia lebih besar, maka kamu lihat kasusnya maksimum, kendalanya mau besar, maka solusinya tak hingga. Itu kata kuncinya, tolong diingat. Terus, kalau kasusnya minimum nih, bentuk standarnya katanya besar sama dengan. Kok bisa? Kenapa kalau nggak sebaliknya? Jika lebih kecil sama dengan, maka solusi sudah minimum. Minta yang kecil, maka solusinya 0. Itu alasannya ya. Oke. Saya lanjut lagi. Nah, contoh yang tadi, ubah dulu ke bentuk standar. Saya tulis ulang kembali model yang tadi. Tadi itu soalnya max Z sama dengan 10x1 tambah 6x2. Dengan kendala x1 tambah 4x2 kecil 40. 3x1 tambah x2 sama dengan 60. 2x1 tambah x2 besar sama dengan 25. X1 dan X2 besar sama dengan 0. Itu soal tadi. Kita harus mengubahnya ke bentuk standar. Lihat yang pertama kali. Kendalanya yang pertama, X1 tambah 4X2 kecil sama dengan 40. Tetap ya, karena udah kecil sama dengan. Karena kasus kita juga maksimum. Terus kendala yang kedua, 3X1 tambah X2 sama dengan 60. Jadi, 3X1 tambah X2 sama dengan 60, kita akan ubah. Jadi, ini kalau sama dengan tuh dia ada dua kemungkinan. 3X1 tambah X2 kecil sama dengan 60. Yang satunya 3X1 tambah X2 besar sama dengan 60. Yang lebih kecil sama dengan 60 kita ambil. Nah, tetap dia. Terus bagaimana yang besar ini? Ubah dulu menjadi kecil sama dengan. Caranya gimana? Kalikan min 1 semuanya. Jadi dapatnya min 3x1, min x2, tandanya besar jadi kecil sama dengan min 60. Oke. Paham nggak? Kemudian kendala yang ketiga. Hah? Yang Kenapa? itu 3x1 plus 2x2. 3x1 plus 2x2. Oh, soal saya ya. Oke. Iya, iya. 2, berarti di sini, merah ya. Ya, 2. Berarti ini 2, sini 2. Ya kan? Terus kendala yang ketiga, 2x1 tambah x2 besar sama dengan 25. Besar sama dengan, kaliin min 1 semuanya. Jadi, kecil sama dengan. Paham nggak? Nanti dilihat-lihat kembali, diulang-ulang kembali. Kadang sekali juga nggak bisa langsung paham. Kalau nggak, saya tulis ulang ya, sambil saya tulis. Jadi, saya stop share dulu.
kendala kita tadi ada 3. Jadi X1 tambah 4X2 kecil sama dengan 40. Saya buat kode 1, artinya kendala pertama. Ini udah kecil nih, jadi bentuk standarnya mantap. Tandanya kecil sama dengan, jadi tetap. Terus kita kerjain yang kendala kedua. Kendala kedua tadi 3X1 tambah 2X2 sama dengan 60. Artinya 3X1 tambah 2X2 kalau sama dengan, dia ada 2 kemungkinan. Yang pertama kecil, oke. Yang kedua besar. Paham ya? Kalau dia tandanya lebih kecil, ini sudah oke saya buat warna biru ini. Yang bawah belum tuh, lebih besar. Karena kasus kita max. Lihat fungsi tujuannya max. Artinya yang ini diubah dulu. Jadi, kaliin min semua. Min 3X1, min 2X2, tandanya besar berubah jadi kecil sama dengan min 60. Jadi ini kendala yang ketiga kita. Paham? Terus kendala yang ketiga di soal, 2X1 tambah X2 besar sama dengan 25. Ini kembali bukan bentuk standar. Kita akan mengubahnya menjadi bentuk standar kecil. Kaliin negatif. Min 2X1, min X2 kecil sama dengan min 25. Oke, jadi ada 4 checklist yang warna biru, jadi itu akan 4 kendala di dual. Oke, saya stop share. Sudah? Oke, sebenarnya kamu, saran saya biar paham itu, saya kan memang selalu nge-share PPT, ada nge-share rekaman. Jadi ada waktu luang itu, on-kan kembali rekaman itu sambil kalian nyatet. Kalau nyatet tuh kan tangan kamu sambil gerak, jadi setidaknya mengingat. Daripada kamu baca PPT itu di HP, udah kecil screen-nya. Dapat dari mana ya? Kalau tangan kalian sampai nyatet, nanti selesai kuliah, dapat dari mana min 2X1? Oh, dikali min. Dapat dari mana min 25? Terkadang terlihat bahwa ketikan saya mungkin ada yang salah. Oh, salah nih. PPT-nya salah, berarti salah ketik atau gimana. Nanti boleh dilihat. Kalau cuma dibaca aja, kalau matematik kalau cuma dibaca aja nggak bisa masuk. Tangannya mau sambil ngitung, baru oke. Terus lanjut lagi. Ini udah, ini udah, ini udah. Nah, jadi model primalnya gimana? Tadi udah dapet tuh 4 kan bentuknya. Bentuk standar baru tadi ya. Nih. Ini tadi udah, nih bentuk standar. Jadi model primalnya kita rapiin lagi. Maksimumkan Z sama dengan 10X1 tambah 6X2. 4 kendala yang kita dapat tadi, tulis lagi di sini. Jangan lupa kendala non-negatif. Belum selesai. Baru soal, tadi itu baru merapikan soal. Pertanyaan tadi kan ubah ke dalam bentuk model dual. Nah, model dualnya ini di bawah. Terpotong ya. Yang bawahnya ini ya, variabelnya. Y1, Y2, Y3, Y4 besar sama dengan 0. Nih, saya buat. Nah, kita ubah. Kalau maksimum, berarti kasusnya jadi minimum. Kasusnya jadi minimum, Z sama dengan, nanti dulu, lihat kendalanya ada berapa. Ada 1, 2, 3, ada 4. Berarti kita akan punya 4 variabel di dual. Y1, Y2, Y3, Y4 besar sama dengan 0. Jadi, berapa koefisiennya? Lihat. Nih. 40, 60, min 60, min 25. Terurut ya. Jadi buat aja 40 Y1 plus 60 Y2 min 60 Y3 min 25 Y4. Lanjut, apalagi subjek to pembatasnya kolom pertama. Yang kuning ini saya buat nih. Jadi
Ini kan kalau depan X1 nggak ada angka, Bu. 1 itu artinya. Di sini 1 artinya. Ini 1 artinya. Jadi kita nulisnya Y1. Oh, terhapus ya. Ini yang kuning ya. Jadi kita nulisnya Y1 tambah 3Y2 min 3Y3 min 2Y4. Kendala pertama tadi tandanya kecil, berubah jadi besar sama dengan koefisiennya berapa? Koefisiennya ada di angka 10, dikurang yang warna kuning. Oke. Kendala kedua, saya buat kolom warna hijau. Nih. Yang di bawah ada min X2, berarti min 1 di sini. Tulis kembali, berarti 4Y1 tambah 2Y2 min 2Y3 min Y4. Tandanya bukan kecil sama dengan, tapi berubah menjadi lebih besar sama dengan. Koefisiennya, koefisien di sini 6. Jadi besar sama dengan 6. Pahamkah? Sebelum saya jauh sekali, ada pertanyaan primal dengan dual. Mana yang mau saya ulang? Silakan bertanya di sini. Nanti ketimbang kalau misalnya di WA kan bingung antara bahasa tulisan sama lisan. Yang masih bingung atau yang mau perlu saya ulang, silakan. Nggak apa-apa, saya nggak keberatan untuk mengulangnya. Belum, Bu. Belum? Yang lain ada nggak yang perlu diulang? Nggak apa-apa, ngomong Bu, ulang Bu, nggak ngerti ya? Nggak apa-apa. Saya ulang kok. Cukup dulu, Bu. Cukup ya? Yang lain-lain juga? Diamnya ada 2, ngerti dan nggak ngerti nih. Iya, Bu, cukup. Sudah. Ya, Bu, cukup, Ya, Bu. Bu, Sudah. cukup. Caranya gini ya, nanti kalau mau latihan, kamu tutup jawaban dual kamu tuh. Kamu kerjain dari soal itu, baru kamu ngecek jawabannya benar apa enggak. Terus ya, kayak gitu. Jadi Baik, ngecek Bu. jawabannya. Kenapa nih? Maaf, Bu. Masalah sinyal hujan ya. Enggak apa-apa lah. Yang sinyalnya on aja dulu. Terus, saya lanjut. Nih, soal selanjutnya lagi. Saya kasih latihan yang banyak ini. Sekarang primal. Kasusnya minimum. Ubah ke dual. Itu jawabannya udah di bawah. Minimum berarti dualnya bentuknya maksimum. Udah jelas. Kalau dia min jadi max. Lihat kendalanya ada berapa. Ini minimumkan ya. Jadi dualnya maksimumkan. Kok yang ini Z, yang ini W, nggak masalah. Mau ganti Z, mau ganti W, oke. Biar dia nggak bingung, berarti Z-nya punya primal, W-nya punya dual. Boleh. Lihat kendala kita ada berapa? 1, 2 di primal. Berarti nanti Y1, Y2 besar sama dengan 0. Kemudian, lihat sisi kanan. 40 sama 50, ya kan? Jadi 40Y1 tambah 50Y2. Kendala yang pertama, 2 sama 3. Buatlah sini 2 sama 3. Kendala yang pertama besar sama dengan, jadi lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan 3. Dari mana 3-nya di sini? Kendala yang kedua, 4 sama 2. Buat jadi 4 dengan 2, Y1, Y2-nya. Tandanya besar jadi kecil, kecil sama dengan 2,5. Dapat dari mana? Dari koefisien di primal 2,5. Jelas ya, Muba ini? Sudah paham? Besar jadi kecil, kecil jadi besar. Kalau dia ada sama dengan, kendalanya dibentuk standar dulu. Jangan lupa. Sudah menghitung-hitung ini buat apa? Lihat di slide selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana cari solusinya? Kalau primal, itu sama seperti yang dari kuis. Sama seperti tugas-tugas yang udah kamu kerjain. Primalnya kebetulan kasusnya minimum barusan kan? Nah itu. Cara kerja manualnya, saya ulang sedikit lagi. Kita pakai metode Big M kayak kemarin. Jadi minimumkan ini kan bentuk primalnya.
Z sama dengan 3X1 tambah 2,5X2. 2X1 tambah 4X2 besar 40. 3X1 tambah 2X2 besar sama dengan 50. Ubah ke bentuk standar. Kalau tandanya kendalanya besar sama dengan, berarti ini kata kuncinya ya, besar sama dengannya. Berarti dikurang surplus ditambah artificial. Jadi 2X1 tambah 4X2 dikurang X3 tambah variabel ada A boleh, R boleh. Sama dengan 40. Intinya kalau bentuk standar itu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Terus kendala yang kedua, 3X1 tambah X2 minus surplus yang kedua, X4 boleh, tambah R2 sama dengan 50. Fungsi tujuan salin kembali, tapi ada M, artificial kita, buatan kita. Kalau kemarin A1, A2, ini R1, R2 boleh. MR1 tambah MR2. Kemarin nyari A1 kan, sekarang nyari R1. Ini dari ke sini, ini ke sini. Nah, jadi R1 sama dengan 40 dikurang 2X1 kurang 4X2 tambah X3. Kendala yang kedua R2-nya dikeluarin. R2 sama dengan 50 kurang 3X1 kurang 2X2 tambah X4. Diingat kembali yang metode Big M untuk kasus minimum. Minggu lalu udah. Selanjutnya, itu kan langkahnya, fungsi tujuannya, substitusi nilai R1 sama R2. Tadi kita dapat nih. Ini ya nilai R1-nya. Oke, ini udah saya buat terstruktur. Nanti kamu lihat lagi. Ngitung aritmatika kan, tetap turun. M kali 40, 40M. M kali min 2, min 2M. Terus M kali min 4, min 4M. M kali X3. Ya. M kali 50, 50M. M kali min 3, min 3M. M kali min 2, min 2M. M kali 1X4, MX4. Kerjain terus ke bawah. Paham ya? Pengelompokannya 40 yang ada M1 X1 tambah X1 boleh ditambahin. Ini 3X1. Ini stop. 40M tambah 50M. Jadilah 90M. Ya kan? Min 2MX1, min 3MX1 nih. Jadilah min 5MX1. Terus apa lagi? Min 4MX2, min 2MX2. Jadilah min 6MX2. MX3 sendirian, MX4 sendirian. Ya enggak? Yang ada X1, 3 sama min 5. 3 sama min 5. Yang ada X2, 2,5 sama min 6M. Yang lainnya ikut. Oke, sampai sini oke. Ini karena dia pindah ruas. Yang bawah itu pindah ruas. Jadi Z dikurang kayak gitu. Untuk di tabel simplex ya kan? Terus ini ya, ubah ke dalam tabel simplex. Nanti coba dikerjakan lagi. Saya nggak jelasin yang cara ngitungnya lagi. Saya udah tampilkan metode simplex untuk kasus minimum. Jadi kamu boleh sambil kerjain. Jadi model yang ini, kamu kerjakanlah pakai Big M. Kalau mau pelajarin ulang. Langkah-langkahnya yang saya sebutin barusan ini. Jadi bentuk standar dulu, udah bentuk standar, substitusi ke fungsi tujuan, masukin tabel simplex.
Yang di atas ini iterasi 0 atau iterasi awal. Yang bawah iterasi 1. Tetap biasa cari kolom kunci, cari baris kunci, cari elemen kunci, kerjain pakai operasi baris elementer. Kenapa yang masuk ini kelihatannya yang abu-abu tuh berarti yang kolom kunci nih. Karena 5M sama 6M, yang masuk 6M kan? Terus pakai perbandingan tuh. 40 bagi 4, 10 rasionya. 50 bagi 2, 25. Yang kecil kan, yang minimum, jadi ini yang keluar. Inilah jadi elemen kuncinya. Kerjain OBE ya. Yang mau catat OBE-nya, saya bantu tulis OBE-nya nih. Biar untuk ngecek jawaban kamu. Jadi OBE yang pertama apa? 1/4 R1. Kita dari R0, R1, R2. Yang bawah, min 2, R1 tambah R2. Yang atas, 5/2 min 6M kali R1 tambah R0. Kerjain OBE, dapatlah di tabel di iterasi 1. Dari tabel di iterasi 1, mana lagi yang masuk basis? Yang X2 lah, 2M kan? 2M atau setengah M. Atau min M gitu, 2M masih besar. Ini yang masuk. Terus gimana yang keluar? Cari perbandingan lagi. 10 bagi setengah, 20. 30 bagi 2, 15. Ambil yang 15 yang keluar. Inilah jadi elemen kunci yang warna merah. Kerjain OBE lagi. Oke. Kerjain OBE lagi, dapatlah tabel yang terakhir. Itulah namanya tabel simplex optimum. Tidak ada lagi yang bernilai M di X1 maupun X2. Dapat nilai Z-nya berapa kalau dari tabel itu? Boleh pakai pemecahan, tulisannya boleh, sisi kanan kendala boleh. Yang ini, mau tulis dasar oke, mau tulis basis kayak ajarin boleh, beda bahasa aja. Ini Bu nggak mau R, mau A1, A2 boleh, terserah. Terus ini nggak mau pemecahan, mau sisi kanan, ada mau solusi, atau mau buat right hand side, terserah, sama aja. Dari sini kita peroleh tuh, kamu harus bisa baca tabel kembali ya, nilai Z-nya berapa? 205/4. Nilai X2-nya 5/2. Nilai X1-nya 15. Jadi X1-nya 15, X2-nya 5/2. Oke. Itu ngerjain yang solusi primal tadi. Tujuan saya menampilkan ini, saya mau memperlihatkan bahwa dual dan primal kalau dikerjain hasilnya sama. Sekarang yang dual. Tadi kan udah didualkan tuh model primalnya. Sekarang kita kerjain. Tadi kan dapat Z-nya 205/4 ya. Kita buktikan bahwa model ini kalau dikerjain Z-nya juga sama. Ini bentuk dual tadi yang udah kita ganti. Kerjainnya, oh enak ya, ini maksimum. Pakai simplex biasa, nggak usah pakai big M. Jadi 40Y1 tambah 50Y2, tanda pada kendala itu tandanya kecil sama dengan semua. Berarti kita nambahkan namanya variabel slack. Jadi 2Y1 tambah 3Y2 tambah Y3 sama dengan 3. 4Y1 tambah 2Y2 tambah Y4 sama dengan 2,5 atau 5/2. Kerjain pakai tabel simplex biasa. Nih, tabel awalnya. Ini udah saya tampilkan, jadi kamu boleh coba lagi nanti di rumah tanpa melihat tabel ini. Biar melatih kemampuan simplex kalian. Ya kan, masukin tabel awal, cari kolom kunci, baris kunci, elemen kunci, OBE. Jadi 3 langkah itulah cuma. Kolom kunci, baris kunci, elemen kunci, sama OBE. Kalau kasusnya max, kita pakai simplex. Kalau kasusnya min, kita pakai big M. Dari kedua ini, jangan lupa bentuk standar. Itu aja.
Itu tabel 0, tabel iterasi awal. Lanjut, tabel iterasi 1 yang di atas, baru yang terakhir tabel bawah, iterasi optimumnya, solusi optimum. Tuh, terlihat nilai Z sama dengan W. W-nya 205/4. Kok X1, X2-nya beda? Ya iyalah, kan yang di dual variabel kita sudah Y1, Y2, bukan X1, X2. Yang saya katakan sama itu nilai Z-nya. Tadi Z-nya 205/4. Itu solusi di primal. Sekarang, W-nya 205/4 juga solusinya di dual. Sama. Jadi Z sama dengan W. Itulah gunanya si primal sama si dual. Ada pertanyaan nggak? Yang analisis dualitas. Materi dualitas habis ini. Tinggal sensitivitas saya. Ada pertanyaan? Ibu mau tanya, Kenapa? Kenapa? Siapa tadi nanya? Yang nanya tadi siapa? Suci Bu, Iya, kenapa? kalau Y3 sama Y4-nya diganti sama S1 sama S2, boleh nggak? Y3, Y4. Yang di mana sih? Apa Yang di harus tabel ini? Y3 sama Oh, maksudnya slack-nya? slack-nya gini. Gini ya? Iya. Benar yang slide yang pertama nih. Nih. Iya. Maksud kamu yang warna biru ini? Iya. Mau gantikan X1, X2? S1. S1 Oh, sama S1 S2. boleh, nggak masalah. Jadi itu slack pertama sama slack kedua, boleh. Oke, makasih Bu. Nah, ini slack 1, ini slack 2, boleh. Dari awal-awal tadi, slacknya kalau mau pakai S1, S2 boleh. Yang R tadi, saya ada buat R1, R2, minggu lalu saya pakai A1, A2, boleh. Nggak masalah. Ingat aja, pokoknya A sama R itu berarti variabel buatan. S tadi slack. Konsistennya gitu aja. Makasih Bu. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Sebelum ke sensitivitas, kalau ini masih enak, sensitivitas sudah mulai ngantuk baterinya. Itu materi terakhir. Masih banyak slide saya. 21 dari 52, baru separuh saya nih. Yang lain ada pertanyaan? Terkait, tapi agak berbeda sedikit dari itu. Apa? Ada? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada saya lanjut lagi. Nanti yang nggak paham, mau japri saya silahkan. Kalau nggak, nanya aja di grup boleh. Sekarang kita ke analisis sensitivitas. Pada masalah prolin, itu diasumsikan bahwa parameter-parameter dari model diketahui dengan tepat dan pasti. Parameter itu koefisien. Kalau dulu sekolah, lebih kenal dengan istilah koefisien. Terus, dalam kenyataannya, hal ini jarang sekali terjadi. Jadi, para manajer atau decision maker itu perlu untuk mengetahui dampak yang terjadi pada solusi model kalau parameternya berubah. Jadi, dari tadi kita bicara koefisien fungsi tujuan itu bisa diubah-ubah. Tapi dampaknya apa diubah? Analisis terhadap perubahan parameter dan dampaknya terhadap solusi optimal kita sebut dengan namanya analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas itu yang pertama kita punya namanya perubahan atau ketidakpastian. Jadi ada perubahan koefisien fungsi tujuan, perubahan konstanta ruas kanan kendala, perubahan fungsi pembatas. Kalau kasusnya cuma 2 variabel, dimensinya M kali 2, kita bisa pakai grafik dari kemarin-kemarin. Tapi kalau udah banyak, kita kerjanya pakai simplex. Nih, analisis sensitivitas sebenarnya dia dibagi 3. Yang pertama, perubahan koefisien fungsi tujuan. Fungsi tujuan dibagi 2 lagi.
Ada yang namanya variabel basis, ada yang namanya variabel non-basis. Yang kedua, perubahan konstanta ruas kanan. Ruas kanan tuh ada kapasitas sumber daya sama shadow price. Ini harga bayangan. Yang ketiga, perubahan fungsi pembatas. Ada namanya penambahan variabel baru, ada namanya penambahan batasan baru. Kita bahas satu-satu. Ada 6 itu yang akan kita bahas. Yang pertama dulu, perubahan koefisien fungsi tujuan ada 2. Yang pertama, perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis. Yang kedua, perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel non-basis. Ini contohnya. Kita punya kasus nih. Sekarang saya bahas yang koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis. Akan saya kenalkan apa sih basis itu. Di tabel simplex dari kemarin-kemarin sampai tadi kita buat basis. Ada yang ngomong dasar, oke. Maksimumkan Z contohnya. 200x1 tambah 160x2. Kita punya variabel X1 dan X2. X1 itu adalah jumlah produk A yang dibuat. X2 jumlah produk B yang dibuat. Ini kendalanya. Ini soal ya. Udah ada contoh studi kasusnya. 30x1 kecil sama dengan 1500. 40x1 tambah 20x2 kecil sama dengan 2500. 20x1 tambah 25x2 kecil sama dengan 2000. Saya ingatkan kembali, jangan lupa kendala non-negatif. Jadi X1, X2 besar sama dengan 0. Dimit, jangan lupa buat kendala non-negatif. Oke, bentuk implisitnya atau bentuk standar. Ada yang bilang bentuk implisit, ada yang bilang bentuk standar. Sudah paham cara mengubah bentuk standar? Paham ya, mengubah bentuk standar, saya nggak ngomong lagi, nggak ngulang lagi, makanya saya bilang bahannya dari awal lagi, karena terkait, ini kan kecil, kecil, kecil. Berarti kita nambah variabel yang namanya slack. Mau pakai S1, S2, S3 boleh, mau pakai X3, X4, X5 boleh, terserah. Oke, terserah di sini. Kerjain pakai simplex. Di sini saya nampilkan tabel yang terakhir aja, tabel optimal. Nah, mau latihan lagi silahkan, kerjainlah. Yang penting nanti dapat tabel optimalnya ini, artinya baru benar hitungannya. Banyak kok model-modelnya sudah dari contoh-contoh kuliah kita, belum dari buku-buku teks. Oke, itu tabel optimal. Sekarang saya akan jelasin mana sih yang namanya variabel basis. Di situ ada kotak yang warnanya kuning. Itu namanya variabel basis. Jelas? Itu yang namanya variabel. Penjelasannya ada di sini nih. Terlalu mepet ya. Variabel basis boleh. Ada yang namanya variabel dasar. Jadi variabel basis kita X1, X2, sama S1. Yang warna kuning di peta ini deh. Ini. Kalau ada variabel basis, berarti ada non-basis. Yang mana variabel non-basis? Variabel non-basis. Kalau variabel ini ya, kita punya variabel ada berapa yang di atas ini? X1, X2, S1, S2, S3. Nah, variabel tadi, X1 sudah diambil, X2 sudah diambil, S1 sudah diambil kan, di basis selainnya, itulah yang akan jadi variabel non-basis. Paham? Jadi kalau di atas tadi variabelnya ada 5, 3 udah diambil basis, sisanya berarti non-basis. Jadi koefisiennya di mana? Sebutin aja koefisiennya. Koefisiennya si X1, itu namanya C1. Koefisien X2 namanya C2. Nanti koefisien S1 namanya C3. Ini namanya koefisien fungsi tujuan. Oke. Sebenarnya yang kita analisis cuma yang untuk X1 sama X2. Karena itu variabel keputusan kita. Kalau S1-nya yang C3 ini nggak perlu.
karena dia itu variabel tambahan. Jadi kita akan menganalisis seberapa besar perubahan C1 dan C2. Kalau C1 dinaikkan berapa, diturunkan berapa bolehnya. Yang penting solusinya tetap optimal. Dia boleh turun sampai berapa banyak, boleh naik sampai berapa banyak. Nah, ini ada rumus yang kita pakai. Untuk menentukan range perubahan ada CJ topi, itu sama dengan CB kali YJ topi dikurang CJ. Apa CB topi itu semua udah saya buat tuh. Syarat tabel optimal kalau nilai CJ topinya lebih besar sama dengan 0. CB itu apa? Koefisien fungsi tujuan variabel basis. YJ itu variabel dualnya atau dari variabel slack. CJ topi nilai baru. CJ biasa koefisien fungsi tujuan. Kita coba ke angka. Nih. Tadi C1, C2 kan yang mau kita analisis, C3 nggak perlu karena dia slack. Sekarang range C1. Tadi di koefisien fungsi tujuan, ini yang saya bilang materinya udah mulai banyak. Bagian ini yang perlu dipahami sebenarnya. Kalau primal dual tadi tinggal ngulang. Ini tolong perhatiin dulu nanti baru catatnya. Kan PPT-nya juga ada. Dan ini terrecord. Tadi kita punya variabel namanya C1, C2 sama C3. Jadi yang mau akan kita hitung namanya C4 sama C5. Makanya di sini muncul C4, makanya di sini muncul C5. Oke, C4 topi sama dengan berarti CBY4 topi dikurang C4. Oke, CB. Definisi CB di sini apa? CB itu koefisien fungsi tujuan variabel basis pada tabel optimal. Nih, C4-nya. C4 tadi koefisiennya berapa? Saya salin ulang ya. C1 koefisiennya 200. C2 160. C3 tadi 0 ya. C4 tadi juga 0. C5-nya juga 0. Terus dapat dari mana Bu Y4 itu dengan CB? C1 kan 106, C1 160 sama 0. Y4-nya ini dari sini. Udah muncul. Inilah yang warna kuning, tolong ditandain. Ini namanya Y4. Ini Y4. Yang warna biru saya tandain, ini akan menjadi Y5. Paham? Jadi kerja kita sebenarnya ngelihat dari tabel optimal kalau analisis sensitivitas ini. Ya, inilah jadi dapatnya Y4 dengan Y5. C4 koefisiennya tadi 0 kan? Ini 0. C5 koefisiennya 0 kan? Ini 0. Karena kita akan mengubah range C1, berarti kita akan, kan ini harusnya dari awal, tadi itu 200, 160, sama 0. 200 itu punya C1, 160 punya C2, 0 punya C3. Ini range C1, berarti nilai C1 kita ganti. 200 ini akan saya ganti menjadi C1, yang lainnya mantep, 0. Pahamkah? Pertama kalinya? Cara ngambilnya? Oke, saya coba tulis dulu ya. Oke, saya share screen. Ini tabel optimal nih, saya salin ulang.
Ini ada basis, tabel optimal ya artinya kerjain pakai simplex, kerjain sampai dapat solusi optimal. Jadi kalau analisis sensitivitas, kamu ngelihatnya di tabel yang paling akhir. Hati-hati, kalau tabel akhir salah, berarti analisis sensitivitasnya juga salah. Soal UTS akan sama persis dengan contoh-contoh yang udah saya kasih. Paling beda-beda angka. Jadi kalau kamu ngikutin, sambil ngeliat catatan kamu, harusnya bisa. Kita kan lagian, ini kan take online, jadi kamu take home. Bukan take home. Kamu bisa nyontek jadinya kan. Asal jangan salah aja. Kebiasaan kalau lihat contoh soal, angka di contoh soal itu yang kamu salin. Itu ada di slide tadi ya. Dilihat lagi. Nah, gini ya. Ini tabel optimal kita. Ini tabel optimal kita. Terus, apalagi analisis sensitivitas. Kita akan ngerjain yang namanya analisis sensitivitas. Yang pertama, perubahan koefisien fungsi tujuan. Perubahan koefisien fungsi tujuan. Saya ulang. Tadi dari tabel ini kita punya yang namanya variabel basis. Dari mana mendapatkan variabel basis? Lihat di sini, yang warna merah. Ini namanya variabel basis. Jadi variabelnya ini ya. Sorry. Ini yang warna merah itu variabel basis. Jadi X1, S2 sama X1, X2 sama S1. Itu namanya variabel basis kita. Kalau kita punya variabel basis, kita punya namanya koefisien fungsi tujuan variabel basis. X1 kan dipakai, lihat di soal lagi. X1 koefisiennya tadi 200. X2 koefisiennya 160. S1 koefisiennya 0. Lihat di fungsi tujuan ya, di awal. Terus sudah ada variabel basis, kita punya variabel non-basis. Kalau non-basis artinya selain X1, X2, sama S1. Kita ngelihatnya di sini sebenarnya. Nih yang kuning yang di atas ini ya. Tapi ini sudah, ini sudah, ini sudah. Berarti yang belum cuma S2 sama S3. Kalau sudah ada variabel non-basis, berarti kita punya namanya koefisien fungsi tujuan variabel muncul nggak? Non-basis. Koefisiennya berapa untuk S2 dan S3? 0 sama 0. Sampai situ. Perubahan koefisien fungsi tujuan yang akan kita bahas ini. Sekarang kita mau bahas fungsi tujuan kita yang variabel basis ya. Yang variabel basis dulu, nanti baru yang non-basis. Yang variabel basis ada 200, ada 160, ada 0. Sebenarnya yang kita bahas cuma ini. Ini untuk C1 dan ini untuk C2. Yang 0 nggak usah dibahas karena dia surplus. Slide. Oke. Jadi ini kan C1, C2, yang ini C3 sebenarnya. Jadi kita akan ngitung C4. Jadi C4 itu sama dengan CB Y4 di rumus sebelumnya dikurang C4.
Oke, CB kita berapa? CB. CB. CB tadi kan, yang di merah ini harusnya 200, 160, sama 0. Karena yang mau dianalisis C1, yang pertama range C1. Nah, C1. Berarti C1-nya diganti. Ini awalnya tadi kan gini. 200, 160, bentuk vektor ya, matriks dia. Ini kan harusnya gini. Tapi kan ini kan C1, C2, C3. C1-nya yang mau diganti. Makanya 200-nya saya ganti dengan tulisan yang namanya C1. Oke, kali Y4. Y4 topi itu apa? Dapat dari mana Y4 topi? Saya kasih warna biru di sini. Nah, ini Y4 topi. Kalau kolom pertama Y1, Y2, Y3, ini Y4 topi. Tulis 5 per 120, min 4 per 120, min 150 per 120. Dikurang nilai C4. C4 kan 0. Ini C4. Nah, ini nilainya C4. Ini nilainya C5. Perkalian matriks, ingat nggak? Kaliin. C1 kali 5 per 120. Berarti 5 per 120 C1. 60 kaliin min 4 per 120. 160 kali min 4 per 120. Min 16 per 3 diberesin ya. 0 kali min 150 per 120, 0. Udah? Tandanya apa? C4 topi ini harus besar sama dengan 0. Jadi C4 topi ini harus besar sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, berarti 5 per 120 C1 besar sama dengan 16 per 3. C1-nya besar dari 16 per 3 dikali 120 per 5. Agak lambat ya keluar di screen-nya ya. Jadi C1 besar sama dengan 128. Itu baru di koefisien C4. Oke, mau dicatat nggak? Saya mau hapus soalnya. Screenshot-kan aja dulu lah. Oke, sekarang saya cari C5. Tadi C4 kan, sekarang kita ke C5. C5 topi. Kok lambat ya hapusnya? Hapusnya lambat banget. Sekarang yang C5 dicari. C5 topi sambilan. Bentar ya, lama buffering deh. Oke, nah. C5 topi.
C5 topi itu CB, Y5 topi dikurang C5. Nah, CB-nya tadi kan 200, 160 sama 0. Sekarang yang mau diganti tetap C1 kan? Jadi C1, 160, 0. Nilai Y5 topi dari mana? Dari yang warna hijau ini. Nih, warna hijau. Kaliin. Min 4 per 120, 8 per 120, 120 per 120. Ada yang salah ketik ya, perbaiki itu nanti ya. Min 48. Yang ini min 150 nih, diganti nih. Yang ini ya, ada salah ketik di PPT-nya. Terus dikurang C0. Kaliin biasa. Kaliin biasa dapatnya. Dan ini semuanya harus lebih besar sama dengan 0. Pas dicari dapatnya min 4 per 120 C1 plus 32 per 3 besar sama dengan 0. Jadi C1-nya Anda ya berubah ngitung biasa 320. Tadi kita dapat C1-nya itu 128. Ini yang tadi, C1 128. Sekarang yang di C5, C1 320. Kalau bentuk interval, masih ingat Kak kalkulus, jadi nulisnya 128, kecil C1, kecil dari 320. Oke, udah ya. Saya balik ke PPT dulu. Tahan bentar lah. Jadi itu dapat nilai C1 nih. Ngitung-ngitung ini buat apa? Artinya biar tabel optimal tetap optimal, ya kan? Artinya nilai C1 itu harus antara 128 sampai antara 128 sampai 320. Kalau dia tidak ada pada interval itu artinya tabelnya tidak optimal. Oke, nilai C1 artinya boleh di antara itu kalau mau diubah. C1 yang awal tadi, kita kan dapat C1-nya 200. C1-nya tadi 200. 200 betul tuh pada interval itu. Kalau saya mau ganti C1-nya jadi 400, bolehkah? Enggak. Karena interval yang diperbolehkan 128 sampai 320. Paham? Kalau C1-nya mau saya ganti 100, itu juga nggak bisa. Karena minimal harus 128. Kok nggak bisa? Coba aja ganti C1-nya 100 dikerjain. Pasti solusinya nanti tidak optimal lagi. Kok nggak bisa? Sekarang range C2. Tadi C1, sekarang range C2. Kerjanya sama. C4, Y4. Kerjanya sama. C4, Y4. Dikurang C4 lagi. Ada topi, ada yang enggak. Nah, ini sama kerjanya. Kalau tadi 0, 160, 0. Sekarang yang ini kan awalnya 200, 160, 0. Karena yang mau diganti C2, berarti ini diganti dengan namanya C2. Paham? Oke, kerjanya sama. Ini tadi ada yang salah yang di sini dikit nih. Tolong ditandain biar nggak bingung. Sama kok. Di tabel optimalnya saya salah ketik. Dapat ngitung C2, dapat ngitung C2. Interval C2 dari 100 sampai 250. Kalau bagian analisis sensitivitas yang akan saya nilai tulisan ini. Jadi bukan ngitung-ngitung. Sudah ngitung, kamu nulis kayak gini, 100 kecil C2 kecil 250. Apa artinya? Tulis artinya selama ini. Namanya analisis. Pengen dalam bentuk kata-kata. Oke?
Sudah terlelah-lelah kalau lewat sejam. Oke. Nanti lihat lagi. Sekarang yang non-basis. Ini tambahan. Yang wajibnya yang tadi, yang basis. Ini saya kasih non-basis. Siapa tahu nanti kamu mau lanjut sekolah, mau S2, kemana. Nanti, kok kamu nggak belajar yang dulu non-basis? Nah, jadi saya kasih tahu ini. Kalau untuk UTS, saya batasin yang basis. Oke, biar nggak terlalu melebar. Setidaknya kamu paham. Yang non-basis saya kasih tahu. Ini non-basis. Dalam bentuk model matematis ini. Misalnya contohnya ini. Jadi kalau mau bentuk non-basis, nih ya. Ini kan ada contoh model baru nih. Model baru lagi. Oke, model baru ini bentuk standarnya. Kerjain pakai tabel simplex, dapatnya ini. Yang terakhir. Oke, dapat yang terakhir. Artinya apa? Non-basis di sini, lihat ini yang basisnya X1, X2, sama S3. Variabel basisnya X1, X2, sama sama dengan S3. Jadi kalau variabel non-basisnya, selainnya berarti X3, S1, sama S2. Nah, itu variabel non-basis. Jadi katanya gini, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel keputusan non-basis adalah X3. X3 tidak diproduksi, nggak ada nilai X3 di tabel optimal. Kenapa? Karena mungkin dia tidak cukup ekonomis. Oke, dia nggak cukup ekonomis. Keuntungannya lihat di sini. X3 itu kan 15. Jadi kalau jual dengan untung $15 atau 15.000 rupiah, berarti dia tidak menguntungkan. Jadi sebaiknya X3 tidak diproduksi. Oke, pas ngitung tabel simplex jangan heran. Ini ada X1, ada X2, X3-nya belum, karena di sini ada variabel, nggak ketemu. Tapi nggak ada lagi yang jadi kolom kunci, ya udah, berarti X3-nya 0. Oke. Ngitung ya, sama. Pakai C3, tadi C4, C5 kan kita. Sekarang C3 kalau mau dihitung. Rumusnya sama, CB, Y3 topi dikurang C3. Dapatnya C3 kecil sama dengan 15. Jadi C3 itu keuntungannya nggak boleh lebih dari $15. Sekarang ruas kanan. Ruas kanan ini yang penting satu. Shadow price enggak, nanti buat pengetahuan kalian. Banyak ya materi ke belakang. Yang ini, yang tadi fungsi tujuan untuk variabel basis, oke, itu akan sangat penting untuk kamu pelajarin. Sama yang ini, sedikit lagi. Koefisien konstanta ruas kanan, sisi kanan kendala. Itu yang kita pakai. BI sama dengan B inverse kali BI. BI topi. Nah, kamu tadi, soal tadi kita punya kendalanya ada berapa? Ada 3 kendala ya. Nih, kendalanya ada 3. Jadi, akan kita analisis kendalanya 3. B1, B2, B3. Oke. Dapat dari mana B inverse ini? 5/8, min 6/8. B inverse dari sini. Ini yang warna hijau. Lihat di tabel optimal, tempatnya si variabel non basis. Saya tambah sini, kamu buat ya. Nih. Ini lihat di tabel optimal, kolom variabel tambahan. Tambahan. Jadi kalau variabel tambahnya S1, S2, S3, lihat S1, S2, S3 kolomnya. Kalau yang ini, lihat sisi kanan kendala
di tabel awal. Nah, boleh. Ya. Kalau yang sebelahnya tadi 5/8 min 6/8 lihat di tabel optimal. Kalau yang B1 360 580 itu lihat di tabel awal. Rumusnya ini penting. Oke, bentar lagi ya. Oke, ini kan harusnya 480, 360, 580. Yang ini namanya B1, ini B2, ini B3. Karena soal ini range B1, maka B1-nya 480-nya diganti B1. Paham? 48, ini kan harusnya 480. Karena B1 yang mau diganti, jadi 480-nya dicoret, ganti B1. Kerjain pakai perkalian matriks. Nah, dikerjain dapat nilai B1-nya seperti ini. Saya buat tabel, B1-nya besar dari 432. B1-nya besar dari 400. B1-nya kecil dari 720. Jadi mana sih yang dapat tumpukan paling banyak? Yang arsir ya, antara 432 sama 720. Oke, dikit lagi ke range B2. Apa artinya dari 432 sampai 720? Artinya gitu ya. Tabel optimal akan tetap optimal dan layak. Berarti variabel basisnya X1, S2, dan S3. Dia akan tetap layak selama nilai sisi kanannya antara 432 sampai 720. Nah, kalau B2-nya sama. Ininya saya tandain ya. Sama dengan yang di range B1. Ini sama juga kan? Sama di B1. Hitung kayak biasa lagi. Tapi, oh ya, sorry, ini diganti. Saya salah ketik. Ini diganti ya. Ini 480, ini B2. Ya, diganti itu ya, karena udah ganti B2. Masih copy paste dengan yang pertama. Diganti ya, sisi kanannya. Udah hitung kayak biasa. Terakhir, yang B3. Sama dengan di B1 dan B2. Nah, ini benar. Ya, B3 yang diganti. Udah, dapatnya itu. Yang shadow price cuma untuk tambahan baca. Siapa tahu nanti skripsinya mau ngambil tentang analisis sensitivitas. Nah, shadow price. Atau shadow price terhadap produksi apa? Roti. Shadow price terhadap produksi kendaraan. Toyota, misalkan punya dapat kan Toyota itu banyak tuh variabelnya. Ada mobil-mobil si Avanza, Innova, dan teman-temannya. Nah, itu bisa dipakai. Kalau kamu punya data, boleh. Nah, shadow price sumber ketiga. Ada yang pernah neliti sari roti, karena dia punya keluarga atau tetangganya sari roti, dia dapat data, kan banyak tuh variannya, boleh. Es krim walls, kalau kamu punya data, boleh. Karena tahap kita S1 cuma implementasi model atau metode yang kita pelajari ke kasus nyata, boleh kalau di bidang optimasi. Ini fungsi batas ini dibaca aja, tambahan pengetahuan. Yang nggak paham ini nanti boleh tanya saya. Oke, jadi materi kita, metode model Prolin, metode simplex, bentar ya, udah mau sholat ya, bentar. Jadi model Prolin, metode simplex maksimum, metode big M minimum, oke,
Terus dualitas yang tadi. Dualitas semuanya oke. Yang max jadi min, min jadi max. Sekarang yang terakhir, apa tadi? Analisis sensitivitas. Yang koefisien, fungsi tujuan, variabel basis, sama sisi kanan kendala aja. Dah, itu bahan kita. Udah cukup banyak. Oke. Ujiannya lewat e-learning lagi. Nanti saya lihat perkiraan waktunya. Minggu depan mungkin kalian bakal mata kuliah lain juga meet banyak jadi spare-nya. Tolong dipersiapkan materi dari minggu inilah belajarnya. Materi-materi mungkin diunduh dulu, di-save, jadi bisa dibuka setiap saat. Oke. Ketelitian dibutuhkan karena simpek dari iterasi awal salah, belakangnya juga salah. Kalau itu belakang salah, si sensitivitas juga pasti salah. Kan mau lihat tabel akhir kalau sensitivitas. Jadi salah pertama ya udah selesai semua sampai belakang salah. Oke, udah cukup. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita nggak ketemu langsung, berarti nanti saya info di WAG tetap soalnya nanti saya upload di sana. Oke. Kumpulnya jangan deket-deket jamnya. Nanti biasanya kalau saya udah buat soal, saya coba kerjain dulu. Nanti kamu dikali dua kali lipat waktunya gitu. Jangan mepet-mepet, nanti nyangkut-nyangkut lah, muter-muter. Tahu sendiri e-learning hari Senin, sampai berapa ribu orang online. Anak baru udah masuk juga kan. Jadi nanti pasti lama sekali muter-muternya. Nggak usah nunggu-nunggu mepet-mepet. Kalau udah oke, kirimlah. Nanti saya buat attempt-nya. Attempt-nya itu saya buat 3 kali lah. Oke, saya buat 3 kali attempt-nya. Jadi percobaan pengiriman. Tapi yang saya nilai attempt yang terakhir. Jadi kalau merasa yang pertama kali submit salah, mau perbaiki lagi, silakan yang kedua, sampai yang ketiga. Koreksian saya ambil yang di last attempt, yang di percobaan yang terakhir. Jadi kalau kebangetan banget 3 kali mesti salah ngirim. Oke, udah cukup. Selamat siang, sampai ketemu nanti pas UTS ya. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Daftar hadir jangan lupa. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu.